Alena mengangguk lembut, dan kemudian mengikutinya keluar dari mobil. Begitu Tasya melihat Tama, dia dengan sangat sopan maju ke depan dan berkata, "Tuan Renza, Anda di sini." Setelah mengatakan itu, dia menatap Alena dan tersenyum, "Halo Nyonya Renza, kita bertemu lagi." Kembali ketika Tama baru saja bersatu kembali dengan Gemma dan membawa Alena untuk makan malam bersamanya. Tasya pernah bertemu Alena di meja makan sebelumnya. Alena juga memiliki kesan padanya dan buru-buru berkata, "Halo, Nona Tasya. Aku sudah memberimu masalah kali ini." Tidak sama sekali," kata Tasya dengan serius. "Tuan Renza telah banyak membantu kamilah yang menyebabkan masalah bagi Tuan Renza." Tasya berkata, "Nyonya Renza, selama periode waktu ini, kami telah menyulitkan Master Renza untuk lari ke New York karena masalah Feng Shui, jadi kami telah menunda waktunya bersamamu, kamu tidak boleh keberatan." Alena tidak tahu dia mengatakan itu dengan sengaja, jadi dia berkata, "Nona Tasya sangat baik, ini juga pekerjaan suami saya, tidak apa-apa." Tasya tersenyum tipis dan mengangguk lembut. Faktanya, dia masih memiliki banyak makna ganda atau kata-kata bermakna untuk diucapkan kepada Alena. Tapi dia juga tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa terlalu gegabah di depan Tama. Jadi dia berhenti di titik dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Renza, Nyonya Renza, izinkan saya membawa kalian berdua ke kotak VIP dulu." Tama melihat bahwa Tasya juga tahu untuk menerimanya apa adanya. Jadi dia tidak terlalu peduli dengannya di dalam hatinya dan berkata dengan lembut, "Ini sulit untuk Nona Tasya. Aku harus. Tasya tersenyum membawa Tama dan Alena dari saluran VIP. Dan langsung naik lift ke lantai paling atas. Karena skala tempat yang besar, lokasi kotak VIP adalah pada dasarnya sudah setinggi 7 atau 8 lantai. Dan seluruh area atas ini adalah area VIP tempat tersebut. Di sini, pintu masuk dan keluar, serta berbagai fasilitas dan lorong benar-benar terisolasi dari penonton di arena di bawah, sangat memastikan privasi para VIP. Adapun konser malam ini, hanya Tama, Alena, dan anggota keluarga Polan di 2 kotak VIP saja. Kotak lain tidak terbuka untuk umum, jadi staf di lantai ini juga sangat sedikit. Hanya di pintu masuk dan keluar dengan penjaga keamanan, setelah masuk semua kosong, tidak bisa melihat ada staf. Hal ini dilakukan oleh Gemma dengan sengaja, lagi pula Tama sendiri suka low profile. Dan keluarga Polan juga merupakan figur publik yang sangat terkenal. Privasi harus cukup, semakin sedikit staf, semakin dapat mengurangi exposure. Tasya membawa Tama dan Alena ke posisi tengah kotak. Pintu terbuka, dan di dalamnya hampir ada suite mewah hotel. Begitu masuk, ada ruang pertemuan mewah dengan minibar. Meja minibar sudah penuh dengan buah-buahan segar, makanan penutup, dan makanan ringan. Sementara rak anggur di belakang juga penuh dengan berbagai macam minuman kelas atas. Melalui minibar, ada 2 set sofa yang duduk saling berhadapan di posisi tengah. Dan lebih jauh ke depan setelah ruang tamu, ada 2 baris sofa yang menghadap ke jendela dari lantai ke langit-langit. Yang merupakan area untuk menonton pertunjukan. Tasya memperkenalkan Tama dan Alena, "Tuan Renza, Nyonya Renza, kotak-kotak di sini memiliki ukuran kedap suara khusus. Jadi orang-orang di sebelah tidak akan mengganggumu. Dan jendela dari lantai ke langit-langit di depan adalah kaca satu arah. Jadi tidak perlu khawatir tentang bagian luar melihat bagian dalam." Alena berkata dengan khawatir, "Nona Tasya, insulasi suara di sini sangat bagus. Dan ada pecahan kaca yang begitu besar, maka mendengarkan konser dari dalam tidak akan terpengaruhkan." Alena adalah penggemar besi setia Gemma, baginya, untuk melihat konser Gemma. Yang paling penting adalah efek audiovisual, jika efek audiovisual sangat berkurang. Bahkan di kamar VIP yang mewah, pasti akan sangat disesalkan. Tasya melihat kekhawatiran Alena, menunjuk ke sudut kiri dan kanan atas jendela dari lantai ke langit-langit. Serta sisi dan atas sofa, dan berkata padanya,
Nyonya Renza tidak perlu khawatir tentang efek audiovisual seperti yang baru saja Anda katakan. Kotaknya memiliki peredam suara, dan kaca depan juga lebih tebal. Jadi dari sini untuk melihat performanya, suara audio luar memang akan melemah banyak. Oleh karena itu, kotak tersebut dipasang dengan sistem suara panorama 7/4/4 yang tertanam. Audio live performance akan diputar langsung melalui sistem audio, yang secara efektif dapat menyaring kebisingan penonton. Efek pengalaman imersif lebih baik, dan volumenya juga dapat disesuaikan. Efek audio visual secara keseluruhan akan lebih baik daripada InField. Alena menghela napas lega dan berkata, "Kalau begitu aku lega." Tasya mengangguk dan berkata kepada dua orang itu, "Tuan Renza, Bu Renza, staf kami menyiapkan minuman dan makanan penutup terlebih dahulu. Ada juga kamar mandi di dalam kotak, jadi setelah pertunjukan dimulai, untuk pengalaman menonton Anda. Para pelayan tidak akan mengambil inisiatif untuk datang ke pintu jika Anda memiliki kebutuhan. Anda bisa langsung menekan bel panggil, staf kami akan mendatangi Anda. Selain itu juga tolong cobalah untuk tidak keluar selama pertunjukan. Tidak ada staf yang ditempatkan di luar, pertunjukan dimulai dan akan terlalu berisik. Jika ada situasi yang tidak terduga, mungkin sulit untuk merespons tepat waktu." Tama tahu bahwa Tasya secara implisit mengingatkan Alena untuk tidak pergi keluar sebanyak mungkin. Adapun Tama sendiri, keadaan yang tidak penting pasti tidak akan padam. Sehingga untuk menghindari kemungkinan bertemu dengan keluarga nenek sebisa mungkin. Alena, yang tahu maksud Tasya, berkata hampir tanpa berpikir, "Nona Tasya jangan khawatir, kita tidak akan kemana-mana." Tasya tersenyum tipis, lalu melihat waktu dan berkata, "Ada beberapa VIP yang duduk di kotak berikutnya malam ini, mereka akan tiba dalam 10 menit. Aku harus pergi dan menerimanya, jadi aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi." Alena mengangguk dan berkata, "Jika Nona Tasya memiliki sesuatu untuk dilakukan, pergi dan sibuklah, jangan pedulikan kami." "Oke." Tasya mengangguk dan berkata kepada Tama lagi, "Tuan Renza, kalau begitu aku akan keluar dulu." Setelah dia pergi, Tama duduk di sofa di area pertemuan. Berpikir bahwa kakek neneknya akan tiba dalam 10 menit. Hatinya sekali lagi dipenuhi dengan kegugupan dan ketakutan. Alena melihat bahwa keadaan Tama tidak benar, jadi dia duduk di sampingnya dan bertanya dengan prihatin, "Ada apa denganmu, suami? Apa kamu tidak enak badan?" Tama tersenyum tipis dan berkata, "Akhir-akhir ini selalu bolak-balik antara dua tempat, mungkin aku sedikit lelah." Alena berkata agak kritis terhadap diri sendiri, "Jika saya tahu kami tidak akan mengemudi di sini. Kamu pasti sangat lelah mengemudi sepanjang jalan, dan menemaniku kemana-mana." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata, "Kami tidak akan pergi kemanapun besok. Istirahat saja di hotel, aku akan kembali besok." Tama tertawa, "Tidak, aku akan istirahat sebentar, jangan khawatir." Alena mengira Tama sedang mencoba untuk menjadi kuat, jadi dia meraih tangannya dan berkata dengan lembut, "Sayang, jika kamu merasa lelah di masa depan, beritahu aku sebelumnya. Kita dapat mengubah rencana apapun, tetapi tubuh harus didahulukan." Tama mengangguk lembut dan tersenyum, "Jangan khawatir, istriku, aku tahu." Alena sedikit bersandar di bahu Tama dan berbisik, "Ayo kecilkan suaranya nanti, jika kamu lelah, kamu bisa tidur di sini sebentar." Tama melihat Alena begitu peduli padanya, dan mau tak mau ia sedikit tersentuh. Sedikit menyapunya ke dalam pelukannya, jantungnya juga terasa jauh lebih padat. Sekitar 10 menit kemudian, pendengaran Tama yang tajam kemudian menangkap langkah kaki yang berisik. Saat langkah kaki semakin dekat, dia mendengar suara Tasya. "Kakek, nenek, ini kotak yang diatur untuk kalian semua malam ini." Pada saat ini, dia mendengar suara yang akrab dan tidak dikenal. Neneknya berkata dengan senyum yang sangat lembut, "Terima kasih Tasya kecil, bantu kami juga berterima kasih kepada Gemma. Kali ini tentu tidak kalah merepotkan untukmu."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.